Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardini Hendiani, NPM 120410170069 dari Ekonomi Islam FEB Universitas Padjadjaran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Ibnu Al-Haytham dan scientific method. Jika ditanya, siapa yang mencetus scientific method atau metode ilmiah modern, siapakah yang muncul di pikiran Anda? Isaac Newton, Galileo Galilei, atau Aristoteles? Dalam sejarah ilmuwan barat, umumnya yang dikenal sebagai pencetus scientific method adalah Francis Bacon, seorang sarjana dan biarawan dari Inggris dan seorang ilmuwan terkemuka dalam bidang optik pada abad ke-13. Ia menjelaskan dengan sangat rinci siklus observasi, hipotesis, dan eksperimen dalam karya-karyanya, serta pentingnya verifikasi independen karyanya. Tetapi jika dikaji lebih dalam, asal-usul scientific method ini berasal dari dunia keilmuan Islam, bukan yang barat. Sekitar 250 tahun sebelum Francis Bacon menguraikan tentang perlunya konfirmasi eksperimental atas temuannya, seorang ilmuwan Arab bernama Ibnu Al-Haytham mengatakan hal yang persis sama. Ia adalah seorang pemikir ilmiah yang berkontribusi penting dalam bidang visual, optik, dan cahaya. Metodologi penelitiannya menitik beratkan pada eksperimen untuk memverifikasi sebuah teori. Memiliki kesamaan tertentu dengan metode ilmiah modern yang kita kenal sekarang. Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan yang lahir pada tahun 965 di kota Basra, Irak, dan wafat sekitar tahun 1040 di Kairo. Dia adalah salah satu ilmuwan terkemuka pada saat Golden Age of Islam. Di dunia ilmiah barat, ia dikenal sebagai nama Al-Hazan, dan bidangnya ada di sains, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Selama masa hidupnya, ia telah menulis sebanyak 200 buku. Namun, yang bertahan hingga sekarang adalah sekitar 50 buku. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Manazir, yang judulnya umum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Book of Optics. Dalam karyanya ini, Ibnu Al-Haytham menjelajahi sifat cahaya dan penglihatan. Ia menggunakan ruang gelap yang ia sebut sebagai Al-Bait Al-Muslim, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai Camera Obscura. Ini merupakan asal-usul kamera. Dia mengamati bahwa cahaya yang datang melalui lubang kecil berjalan dalam garis lurus dan memproyeksikan gambar ke dinding yang berlawanan. Berdasarkan eksperimen tersebut, Ibnu Al-Haytham menyimpulkan bahwa penglihatan dicapai dengan sinar yang berasal dari sumber-sumber cahaya eksternal dan kemudian memasuki mata, bukan melalui sinar yang dipancarkan dari mata seperti yang umumnya diyakini pada zaman itu. Kontribusinya sangat signifikan dalam kemajuan bidang visual, optik, dan cahaya. Melalui karyanya tentang optik ini, terdapat hasil penting lainnya yang juga diperkenalkan oleh Ibnu Al-Haytham. Metode penelitian yang digunakan oleh Ibnu Al-Haytham ditandai dengan penekanan kuat pada eksperimen yang dirancang dengan cermat untuk menguji teori dan hipotesis. Teori itu kemudian yang dikenal sebagai scientific method. Prosedur tersebut mirip dengan metode ilmiah yang digunakan oleh ilmuwan modern sekarang. Scientific method adalah cara untuk mengumpulkan bukti empiris yang terstruktur dalam percobaan yang terkait dengan hipotesis, yang hasilnya bertujuan untuk mendukung atau menentang sebuah teori. Caranya adalah pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Kedua, ajukan pertanyaan tentang pengamatan dan kumpulkan informasi. Ketiga, membentuk hipotesis, deskripsi sementara dari apa yang diamati. Keempat, buat prediksi berdasarkan hipotesis. Prediksi adalah hasil yang diharapkan untuk melihat apakah hipotesis itu benar. Kemudian, uji prediksi, melakukan percobaan yang terkait dengan prediksi. Yang terakhir adalah iterate atau gunakan hasilnya untuk membuat hipotesis atau prediksi baru. Mengapa scientific method ini sangat penting? Metode yang digunakan Ibnu Al-Haytham ini memiliki pengaruh yang signifikan.
Karena ide Ibnu Al-Haytham memiliki langkah-langkah tertentu untuk membuktikan sebuah penemuan, kemudian diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya, dan menghasilkan penemuan-penemuan yang lebih akurat dari sebelumnya. Metode ini kemudian digunakan oleh para ilmuwan dari seluruh dunia selama ratusan tahun untuk menemukan hal-hal baru. Sekian dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.